beberapa segmen yang ada di Semarang dari pendukung seni rupa seperti galeri, kemudian universitas, kampus, kemudian komunitas-komunitas yang dibentuk oleh seniman-seniman dahulu, dan juga ruang-ruang pamer, ruang-ruang alternatif yang lain itu dalam kurun waktu 5 tahun ternyata tidak memberikan solusi, kecuali beberapa tempat ruang pamer yang ada di Semarang seperti dijelaskan oleh Pak Bagus tadi. Di samping hal-hal tersebut, walaupun Semarang adalah kota yang sangat produktivitas perdagangannya tinggi, fundraising atau pencarian dana untuk kegiatan seni rupa juga sangat susah karena kapital-kapital di sana masih tidak seperti di Jogja, sudah terbiasa dengan hal-hal seni rupa dan sebagainya. Kemudian mereka mendapat benturan dalam beberapa hal, diantaranya yang sangat penting yaitu dana dalam berkesenian. Mereka kemudian berpikir dan selalu berdiskusi gimana solusi dari beberapa hal yang tadi menjadi benturan di dalam gerakan seni rupa seniman muda di sana. Yang pertama adalah tidak berfungsinya beberapa tempat pamer dan dana tadi disikapi dengan untuk tempat pamer tempat pamer yang ada seperti galeri Semarang, seniman-seniman muda Semarang susah untuk menembus bisa pameran di galeri Semarang karena galeri Semarang mungkin konsentrasinya sudah jual beli, jadi kita sangat susah untuk masuk atau berpameran di galeri Semarang. Kemudian tinggal harapan kita cuma tinggal satu, yaitu rumah seni, yaitu memang sampai sekarang kalau diteliti seniman muda yang produktif itu kan kalau dilihat kurikulum vitae namanya di RSI karena memang yang sudah dimanfaatkan untuk pameran di situ. Kemudian tapi kita beranggapan kalau kita hanya berkesenian di rumah seni yaitu, sedangkan rumah seni yaitu sangat jauh dari poros di mana melahirkan seniman muda Semarang, itu Universitas di Semarang. Mungkin pendekatan kita kepada adik-adik yang baru masuk ini lebih sulit untuk merubah stagnan Semarang menjadi seni rupa yang bergejolak, lebih sulit. Sedangkan di UNES juga kalau kita berpameran di sana, seperti yang diketahui semua teman-teman yang ada yang pernah sekolah atau pernah pendidikan di IKIP atau di Universitas Negeri, untuk mengurus sebuah pameran, apalagi menggunakan media-media baru, terus karya-karyanya sedikit frontal, terus sangat susah kalau kita masuk ke lingkup yang normal. Kemudian ini bentuk Pak. Ini kos-kos pertama. Ini kos-kos pertama, tempatnya sangat memprihatinkan. Semua setting tempat itu masih dari kayu dan sangat kotor. Jadi waktu kita menyiapkan kos pertama itu waktu dan uang ini kita dapat dari swadaya ya. Setiap peserta waktu itu iuran 20.000, terkumpul sebesar 260.000. Itu hampir 160.000 habis untuk membersihkan tempat dan menyiapkan biar pantaslah untuk pameran. Di mana pembukaan dibuka oleh ketua RT setempat untuk menekan lebih dekat seni rupa ke masyarakat sekitar. Kita memang tidak langsung mengajak masyarakat kita untuk berkarya atau sebagainya seperti yang dilakukan oleh teman-teman lain, karena kita takutnya mereka tambah jauh karena mereka belum melihat apa sih sebenarnya proyek atau program ini. Kita lebih konsentrasi ke perkenalan dulu. Yang saya sampaikan tadi, pengumpulan dana dilakukan dengan cara swadaya. Iuran masing-masing peserta pameran, iuran masing-masing dari peserta pameran. Dana yang terkumpul dipergunakan untuk publikasi, renovasi ruang dan pembukaan. Itu selalu kurang di sekarang. Publikasi cepat. Kos-kos ini alhamdulillah karena kos pertama sudah lumayan baik, karena kita selalu merenovasi atau selalu berdiskusi gimana SDM yang ada untuk ikut itu selalu berubah menjadi teman-teman lebih produktif dan berprestasi. Akhirnya dari situ muncul beberapa teman-teman seniman muda yang sangat produktif, sangat
ketika kita belum menentukan konsep atau langkah yang ke kos berikutnya, mereka sudah berebut untuk menjadi konseptor. Itu tidak ada di konotasi bahasa atau gimana, kemudian kita dikritik bahwa yang tepat adalah mungkin menggunakan kata hiropismi. Karena memang karya-karya yang di situ ternyata memang kebanyakan mereka menganggap bahwa pahlawan itu adalah dirinya sendiri. Ada yang sepertinya ada yang mengatakan Vespa. Dia ini beranggapan bahwa kalau Vespa ini tidak ada, maka masa depannya juga tidak ada, karena dia tidak bisa kuliah, tidak bisa mencari istri dan sebagainya. Ini juga karya Kos 2. Ini juga ada Kos 2. Kemudian ini sebuah potret di karya Kos 3 dengan judul Dark Brown Sofa, di mana kita mengelilingkan sofa tersebut di kota Semarang, di kota lama. Mungkin sudah banyak yang sering lihat di televisi kota lama. Kemudian SMA 1 Negeri Semarang juga aset sejarah. Kemudian yang terakhir dari Barang. Mungkin kita terus. Ini semua anak seni rupa, jadi bukan asli tukang beca ya. Tukang beca. Itu masih tahun next. Kemudian dari perjalanan kos to kos lebih serius, yang pojok itu adalah punggung cewek ya, di kelas. Mereka cewek itu sebenarnya itu pria kalau di belakang. Kemudian dari sini saya ketemu dengan seorang teman dulu Pak saya di desain komunikasi visual di UNES, itu Nahyu Rahma F. Dia juga mengutarakan bahwa kondisi berpameran di Semarang sangat susah di sini ada fundraising, pencarian dana. Ada beberapa pameran yang terlaksana tapi publikasinya tidak pernah tercium atau terletak di media massa. Kemudian tidak ada IO yang bekerja secara serius. Kemudian pembuatan katalog dan sebagainya tidak disiplin karena mungkin dana. Kemudian satu orang ini mengajak saya untuk bergabung dalam biar kreatif industri, di mana nanti kita mungkin lebih serius ke mengurusi pameran-pameran dan pengumpulan data. Selain rumah seni yaitu di Semarang sampai kemudian terbentuklah biar kreatif industri ini dengan visi aktif dalam mengumpulkan data, mengadakan proyek, menjadi fasilitator dan membangun jejaring seni rupa guna perkembangan seniman muda Semarang. Oleh Mas Ridho, Ibu dan Bapak sekalian, jadi saya kira yang diungkapkan ini adalah satu bentuk dialektika untuk memberikan tawaran dari kondisi Semarang yang dirasakan oleh Mas Ridho dan kawan-kawannya dalam kondisi stagnan. Ya, saya kira kita langsung saja pada presentasi Mas atau Pak ya, Pak Mirza Adrianus yang dari Pekanbaru atau Riau.
beliau ini mempunyai aktivitas sebagai guru seni rupa di SMP pada tahun 78 sampai dengan tahun 2005. Beliau juga banyak mengikuti pameran-pameran seni rupa, terutama di Provinsi Riau, dan pernah bersama dengan teman-temannya ikut pameran bersama di negeri Perancis dan di Malaysia. Saya kira nuansa pesisir dalam seni rupa Riau yang merupakan judul makalahnya akan bisa memberikan pada kita gambaran tentang kondisi pagol yang ada di Riau, saya kira. Oleh karena itu saya persilahkan Pak Mirza Adrianus untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat semua. Merupakan suatu kebahagiaan yang amat luar biasa bagi saya dapat tampil di forum yang sangat terhormat ini, yang selama ini tidak pernah terbayangkan untuk bisa tampil di event yang dilaksanakan oleh Galeri Nasional. Pengalaman saya dalam masalah permakalahan ini mungkin ini merupakan pengalaman yang kedua bagi saya, yang selama ini mungkin tidak pernah hanya ikut bersama-sama teman-teman di Riau untuk beraktivitas dalam berkarya. Yang pertama, beberapa bulan yang lalu tiba-tiba saja teman-teman meminta supaya saya menyampaikan pula lah semacam tulisan-tulisan semacam ini ketika Yayasan Cemeti dari Jogja akan meluncurkan bukunya border 10 tahun Yayasan Cemeti itu di Pekanbaru. Karena mungkin di Pekanbaru kebetulan sangat sulit, jarang sekali kawan-kawan yang menulis tentang seni rupa, maka saya mencoba memberanikan diri, dan pada kesempatan itu saya dijadikanlah untuk sebagai katakanlah pemakalah pada waktu itu. Yang kedua, inilah pengalaman mendapatkan makalah yang kedua langsung ke seminar nasional, kan sangat luar biasa sekali. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, pada kesempatan nomor 2 terakhir ini penyampaian makalah, mungkin saya akan memandu Bapak-bapak dan Ibu-ibu membacakan makalah ini. Mungkin makalah yang lain mungkin tidak ada yang membacakan, mungkin saya akan membacakan. Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu belum sempat membaca ini. Jadi lebih baik saya sudah Pak ya. Nah, tapi lebih baik ternyata saya baca aja gitu. Boleh kan Pak? Boleh ya. Nah nih dari moderator Pak. Jadi mohon dibaca tetapi tidak semua, tapi hanya poin-poin yang sangat penting. Saya kira permintaan saya ini juga tidak terlalu susah Pak, karena tentu saja kita harus mempertimbangkan waktu. Ya. Nanti kalau misalnya ada poin-poin yang kurang jelas, tolong di-cut saja nanti. Ya. Terima kasih ya. Silakan Pak. Terima kasih. Nuansa pesisir dalam seni rupa. Ketika di mana-mana dunia seni rupa sibuk dengan informasi aktivitas kesenirupan baik secara perorangan maupun melalui komunitas seni rupa yang bermunculan di daerah-daerah, peranan komunikasi dan informasi sepertinya sangat mutlak peranannya.
para seniman seni rupa secara personal maupun kelompok-kelompok komunitas seni rupa yang memiliki hubungan komunikasi dan informasi yang telah terjalin baik akan lebih berpotensi untuk dapat mengangkat dan promosikan aktivitas seni rupanya kepada masyarakat baik tingkat lokal maupun nasional bahkan internasional. Saya boleh juga mau membaca di mana saya mau saya tinggalkan ini Pak. Saya baca aja langsung ya. Saya baca aja ya Pak ya. Main cepat aja saya bacanya. Tidak sedikit para seniman seni rupa lokal yang namanya naik daun setelah mendapat promosi melalui kegiatan-kegiatan pameran yang digelar dalam skala nasional, seperti event yang dilaksanakan oleh Galeri Nasional yang telah beragenda rapi ini. Komunikasi yang lancar antara pihak penyelenggara dengan para pelaku seni yang berminat untuk ikut serta dalam event tersebut. Ketika seorang petinggi dari Galeri Nasional berkunjung ke sebuah kota kecil yang jauh terpencil di daerah Kuala Indragiri di Provinsi Riau, yaitu Kota Tembilahan, pada tahun 2006 lalu, beliau menyatakan bahwa setelah berkeliling mengikuti event-event seni rupa di tanah air, baik yang dilaksanakan dalam skala lokal, regional maupun nasional, sepertinya Riau sangat sepi dari aktivitas seni rupa, sama sekali tidak memperlihatkan geliat kedinamisannya. Pada forum-forum tersebut tidak ada karya-karya dari Riau yang dapat untuk dibicarakan. Begitu pula halnya dengan informasi-informasi kegiatan keseni rupaan yang dilaksanakan di tingkat lokal sama sekali tidak ada. Mendengar kenyataan dari seorang direktur Galeri Nasional ini tentunya membuat saya menjadi terkesima, karena paling tidak apa yang diucapkan beliau tentulah merupakan sebuah gambaran dari pandangan pengamat seni rupa nasional terhadap Riau yang sepi, statis, bahkan mungkin sama sekali tidak berdenyut alias mati. Akan tetapi semuanya ini tentulah tidak terlepas dari masalah komunikasi dan informasi yang tidak terjalin baik, terutama kepada pelaku seni. Maka informasi tentang kegiatan yang ditanya tersebut sudah sangat terlambat sampai kepada para pelaku seni rupa di daerah, sehingga tidak jarang daerah, khususnya Riau, selalu absen dalam keikutsertaannya dalam event-event tersebut. Kalaupun ada, kadang-kala penyertaannya hanya melalui penunjukan asal-asalan tanpa melalui penyeleksian yang serius di daerah. Melihat giatnya aktivitas seni rupa yang dilakukan oleh kawan-kawan perupa di berbagai tempat di Riau, saya ingin menyampaikan kepada kita semua di forum yang terhormat ini agar segala usaha dan kerja keras kawan-kawan tidak hilang begitu saja dari catatan perjalanan kesenirupan, baik catatan di tingkat lokal maupun nasional. Paling tidak semenjak tahun 2003, frekuensi kegiatan seni rupa di provinsi ini sudah menunjukkan geliat aktivitasnya. Kegiatan pameran dan diskusi seni rupa dilaksanakan bukan hanya terkonsentrasi di Pekanbaru, ibu kota provinsi Riau, akan tetapi sudah merambat ke daerah-daerah melalui daerah Tembilahan, khususnya daerah Tembilahan, Indragiri Hilir yang pernah dikunjungi oleh Pak Sibagus Andre, Pak Adi Rosa pernah ke sana. Ini daerah ini kalau dari Pekanbaru ini perjalanan darat 8 jam Pak. 8 jam. Jadi daerah terpencil, daerah Kuala Indragiri. Jadi ada teman-teman dari Tembilahan yang datang sini Pak, kebetulan ikut pameran, itu nekat dengan memakai mobil 32 jam lamanya dari Tembilahan ke sini. Mungkin katanya siang nanti mau pulang. Terlepas dari berbicara masalah mutu dan kualitas, paling tidak belasan orang perupa di Tembilahan Indragiri Hilir yang terhimpun dalam komunitas perupa pesisir Inpil Kopi semenjak tahun 2004 sudah bergiat dalam berkarya dan melaksanakan event-event pameran yang sudah diagendakan setiap tahunnya. Kami dalam kala ini mohon maaf kalau membosankan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mirza Adrianus. Saya kira alunan D dan anak nelayan
antara petian gawe-gawe itu bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana para perupa Riau berusaha menggeliat dalam kondisi keterpencilannya. Tetapi saya kira kita nanti akan bisa memberikan respon dan apresiasi terhadap kondisi dunia seni rupa Riau yang demikian. Tetapi di lain pihak kita bisa melihat karya-karyanya yang luar biasa. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita nanti akan break untuk teruskan tanya jawab berikutnya, yang terakhir kita akan mendengarkan bersama presentasi dari Mas Mahmud Al-Qadri tentang galaunya seni rupa kontemporer kita. Bisa saya sampaikan serba sedikit tentang Mas Mahmud Al-Qadri bahwa beliau lahir di Kendal pada tanggal 28 Mei tahun 65. Mas Al-Qadri ini pernah melampaui pendidikan di Astra di Yogyakarta. Tapi dalam kegiatan yang ada pada akhir-akhir ini, beliau sangat banyak berkecimpung di dunia seni rupa. Antara lain, dia itu mengelola Dahara Galeri Semarang. Ada juga aktivitas yang lain sebagai birokrat seni. Beliau ini merupakan anggota Komite Seni Rupa di Dewan Kesenian Jawa Tengah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan serba singkat karena waktu sudah mulai habis. Maka saya persilakan langsung Mas Mahmud Al-Qadri untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam makalah. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebenarnya makalah saya ini tidak banyak saya lengkapi catatan kaki atau versi karena terlalu cakupannya terlalu luas. Dan juga saya juga agak menyesal karena sampai ke tema ini jadi demikian sangat kompleks masalahnya. Saya sulit merumuskan apa yang harus saya rangkum dalam pembicaraan yang singkat untuk bisa mengatur waktu dan memfokuskan setiap permasalahan yang ada. Tapi yang saya tertarik pada apa yang saya pikirkan, beberapa tahun terakhir ini saya lebih sangat dekat dengan kehidupan para perupa. Artinya setiap hari saya selalu berkumpul dengan para lukis, perupa, patung, dan teman-teman seni yang lain. Terutama yang seni rupa, saya banyak bergaul, berdiskusi, ngobrol-ngobrol, dan sangat nyata bahwasanya apa yang dirasakan para perupa baik yang otodidak maupun akademi itu setidaknya untuk konteks Indonesia tidak sangat jauh berbeda. Artinya yang akademi tidak sangat pandai sekali dalam hal wacana, juga yang otodidak bukan berarti bodoh sekali. Ini saya mengambil semacam bukan penelitian tapi semacam pengalaman empirik yang sudah saya lakukan beberapa kali. Ada perkembangan berupa Jepara, Kendal di beberapa kota di Jawa Tengah terkait dengan kegiatan saya di Dewan Senian Jawa Tengah. Artinya saya melihat kegiatan di Dewan Senian yang di dalamnya ada komite seni rupa. Tidak ada satupun yang ideal untuk sebuah perkembangan infrastruktur seni rupa. Tapi paling tidak keadaan yang memang adanya demikian sudah bisa difungsikan untuk menampung teman-teman yang mau pameran, mungkin dia tidak bisa masuk dari resmi, dari yang penuh dengan kemegahan. Artinya ketika saya mengelola galeri seni rupa GKJT ini saya arahkan jadi galeri tandingan, galeri yang ekstrim yang untuk melawan galeri formal. Paradok dengan saya mengelola galeri bendahara yang setiap pameran paling tidak pengeluarannya setiap pameran sampai 20 juta. Ini memang saya ada dua paradok dalam kondisinya. Karena saya seorang seniman, saya harus penuh konflik dari diri saya. Artinya sisi lain saya harus membela teman-teman yang memang dia kesulitan menghadapi satu ekstensi hidupnya karena berkarya. Sisi lain secara personal saya harus mengelola diri dengan proses-proses dan manajemen yang rapi. Dan di dalam hal ini saya tidak akan mengatakan apapun tentang Dahara karena baru 2 tahun dan saya tidak punya kewajiban untuk menjadi pahlawan apapun dalam hal ini. Tapi saya hanya bekerja di dalam konteks kehidupan. Pengamatan yang saya alami untuk lihat
realitas para perupa di seputar kita, terutama Indonesia dan daerah-daerah kecamatan. Ada satu hal yang menarik ketika bahwasanya mereka sangat yakin bahwa dia adalah seorang seniman. Itu sangat yakini 24 jam dalam hidupnya. Dari perilaku sampai bagaimana dia berbicara, berstatement, bersikap, berjualisme dan lain-lain. Tapi yang jadi masalah bahwasanya setiap perkembangan rupa, setiap perubahan paradigma, betul-betul mereka sangat gagap dan galau sekali. Ini sebuah realitas yang kita tidak usah ditutupi, bahwasanya setiap perkembangan rupa yang ada, secara kasar kusuk mereka sebenarnya banyak hal yang tidak paham betul. Yang paham adalah para kurator, pemikir, atau mungkin seorang orang-orang penulis dan segala hal. Tapi pelaku perupa itu rata-rata dia sangat-sangat menggapai-gapai apa maunya wacana sekarang, apa maunya kegiatan sekarang, apa maunya dari, apa maunya ini itu sangat dirasakan para perupa daerah. Saya kira tidak hanya di daerah khusus di tingkat kabupaten atau kecamatan, tapi di kota besar pun yang termarginalkan dalam satu kesempatan itu juga sama. Dan hal ini menurut saya adalah masalah. Jadi masalah ini saya kira cukup krusial dan saya lalu membayangkan sebuah diagnosa atau semacam sebuah upaya bahwasanya masalah ini paling tidak meskipun tidak bisa sampai selesai, tapi enggak masalah ini harus diatasi secara harus diatasi bagaimana bahwa serupa kita terutama yang Indonesia, kalau karena kita bicara dari nasional paling enggak bisa bahwasanya serupa kita adalah dalam bentuk keadaan dan keberadaannya. Kita harus meneliti bahwa keadaan serupa kita bagaimana. Karena kalau kita bicara keadaan, kita secara konkret akan mendata semua teman-teman yang ada di setiap daerah maupun tiap manapun dia berkomunitas. Itu keadaan. Ini yang saya agak sedikit melihatnya sedikit agak provokatif. Tapi saya ingin melihat bahwasanya kita cobalah melihat sesuatu yang real, bahwasanya ada realitas, ada idealitas. Dan realitas itu sangat dominan. Dan realitas itu kadang-kadang mendominasi yang dominan. Ini menjadi terus-menerus menjadi semacam kita menjadi semacam galau ya. Sebenarnya kalau saya mengatakan bahwa ibaratnya sebuah penyanyi rock yang bertato-tato tapi yang lagunya menjadi itu artinya kita selalu begitu, kita dihadapkan satu pada sikap kegagalan, tapi sebenarnya di dalam diri kita sebenarnya masih banyak macam-macam yang kita diagnosa. Dan saya nggak tahu bagaimana cara kita memeriksa kekurangan itu. Saya enggak, kita berharap semua bahwasanya kalau kita menjadi seorang seniman atau menjadi seorang infraktural mengelola ruang seni rupa atau apapun, kita sudah cukup berkorban. Kita dalam dunia seni ini betul-betul belum ada yang sangat-sangat untung. Tapi kita selalu terhubung dengan realitas dari sejarah bahwa kita inilah seniman, inilah kita sedang memperjuangkan sebuah apa, dan kadang-kadang entitas ketika entitas tidak cukup kita akan jatuh diri. Itu terus-menerus dari sepanjang masa, apalagi kalau saya mencoba mengulang saya lagi bahwasanya berapa banyak teman-teman yang mungkin sadar lupa, atau mungkin berapa banyak teman-teman yang sebelumnya aktif berpameran, lalu kemudian ketika era berganti dia seperti termarginalkan, tidak punya daya apa-apa, tidak bisa mengaktifkan lagi. Ini menurut saya juga satu permasalahan bahwasanya ketika seorang seniman mendapatkan pengertian atau tentang rupa ternyata tidak lengkap, artinya tidak punya daya-daya kreatif yang di luar bagaimana dia berkarya. Dan ini menurut saya menjadi masalah. Dan saya kira saya tidak akan memandang dengan apa yang saya katakan karena di depan kanan Anda juga ada makalah yang saya tulis. Mungkin ada beberapa kata-kata yang tidak menyenangkan ketika saya ingin memvokasi sebuah sejarah rupa modern, itu saya juga akan sampaikan bahwasanya banyak hal-hal yang saya ingin melihat satu inisiatif bahwa ada sebuah persoalan sejarah yang perlu dikaji ulang atau mungkin juga berani membuat penciptaan baru, tidak sebatas mitos-mitos yang muncul. Dan kalau itu terus dibakukan, ada semacam pemahaman tentang Indonesia. Ini kalau kita bicara itu agak sulit sekali. Ada semacam kebiasaan Indonesia itu tidak bicara nilai apa yang akan diberikan atau sesuatu apa yang akan diberikan, tapi kehadiran apa yang pertama.